Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk di materi SKI atau yang disebut dengan Sejarah Kebudayaan Islam. Jadi di materi ini nanti anak-anak akan belajar tentang sejarah-sejarah pada zaman dahulu. Di bab pertama, kita akan belajar tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum mempelajari tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, kita akan mengenal terlebih dahulu bagaimana keadaan negeri Arab tempat Nabi Muhammad dilahirkan, bagaimana keadaan Arab secara geografis, kehidupan sosialnya, spiritualnya, sebelum Nabi Muhammad itu menyebarkan agama Islam. Jazirah Arab merupakan wilayah padang pasir yang terletak di bagian barat daya Asia. Nah, jazirah ini adalah padang pasir terluas dan tergersang di dunia, di mana luas wilayahnya itu mencapai 120.000 mil persegi. Jadi, Jazirah Arab ini merupakan wilayah strategis dalam peta dunia zaman kuno. Jadi, ketika benua Australia dan Amerika itu belum dikenal oleh orang, wilayah bagian utara Arab itu berbatasan dengan lembah Gunung Syria, sedangkan sebelah timurnya itu berbatasan dengan dataran tinggi Persia, dan sebelah baratnya itu berbatasan dengan Laut Merah. Sehingga kenapa kok disebut dengan Jazirah Arab? Nah, ternyata Jazirah Arab ini sebutan untuk orang Arab karena wilayahnya dikelilingi oleh laut pada ketiga sisinya, sehingga dinamakan dengan Jazirah Arab. Wilayah Arab itu daerahnya terdiri dari gurun-gurun yang udaranya sangat panas dan berangin, dan ini berada di wilayah Tihama. Sedangkan wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan itu berada di daerah Hijaz. Nah, di mana Hijaz inilah terdapat dua kota suci, yaitu kota Mekah dan Madinah. Nah, di kota Mekah inilah yang terdapat Ka'bah dan sumber mata air yang tidak pernah kering, nah yang disebut dengan air Zam-Zam. Kemudian, bagaimana kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam? Nah, jadi begini anak-anak hebat, sebenarnya masyarakat Arab itu atau bangsa Arab itu memiliki karakter positif, seperti halnya pemberani, kemudian daya ingatnya itu kuat, hormat akan harga diri dan martabat, kemudian loyal terhadap pemimpin, ramah, ahli syair, pola hidupnya sederhana, dan sebagainya. Nah, tapi karakter baik ini terkikis oleh sifat-sifat buruknya mereka. Apa sifat buruknya mereka? Mereka sering mabuk-mabukan, kemudian berzina, berjudi, merampok, serta memandang perempuan itu sangat rendah. Jadi mereka memandang perempuan itu ibarat binatang yang gak ada harganya. Seperti itu. Mungkin anak-anak hebat pernah mendengar atau membaca gitu ya, bahwa zaman sebelum agama Islam itu datang, nah disebut dengan zaman jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Nah, artinya jahiliyah itu adalah kebodohan atau zaman kegelapan. Nah, kenapa kok disebut dengan zaman kegelapan, Ustazah? Nah, karena masyarakat Arab pada waktu itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya untuk menyembah Allah yang telah menciptakan mereka. Mereka, anak-anak hebat, tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar yang dibawa oleh para rasul. Jadi, mereka itu hanya mengikuti dan mematuhi adat istiadat dan kebiasaan yang telah berlaku turun-temurun. Jadi mereka tidak percaya dengan ajaran Nabi. Seperti itu ya. Dan
Bangsa Arab jahiliyah ini, anak-anak hebat, suka berkelompok berdasarkan bani atau marga. Jadi bani ini atau marga ini berkelompok menjadi satu kabilah, menjadi satu suku. Jadi kabilah itu kelompoknya terdiri dari beberapa marga, seperti halnya suku Quraisy. Suku Quraisy ini yang terdiri dari Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Jadi mereka itu hidup berkelompok dan hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Nah, sehingga tidak heran terjadi persaingan dan perselisihan. Jadi, kesimpulannya anak-anak hebat, masyarakat Arab itu sebelum datangnya agama Islam memang sangat-sangat buruk ya, memang sangat tidak baik seperti itu. Baiklah, anak-anak hebat, hanya ini yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.